Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat dari jabatannya atas kasus pelecehan seksual. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Hasyim bersalah melanggar etik dan terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap pengadu berinisial CAT. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya, kata Ketua Majelis DKPP Edi Lugito dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran etik pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024. Selanjutnya, Edi meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden soal pemberhentian Ketua KPU. Saat ditemui di gedung KPU, Hasyim mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU. Beliau juga meminta maaf kepada awak media yang selama ini telah berinteraksi dengannya. Catatan kelam Ketua KPU ini bukan pertama kalinya terjadi. Sejak pemilu, Hasyim tercatat sudah beberapa kali melakukan tindakan kontroversial yang menyita perhatian publik. Berikut ini adalah deretan kontroversi Hasyim Asyari. 1. Menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Hasyim Asyari berkontribusi melenggangkan Gibran Rakabuming Raka maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Beliau menandatangani surat bernomor 1114-SD-4-05-SD-2023 yang ditujukan kepada peserta pemilu dan ditandatangani oleh Hasyim Asyari pada tanggal 17 Oktober 2023. Surat itu meminta partai politik menindaklanjuti putusan MK nomor 90/PPU-21 Romawi /2023 tentang batas usia capres dan cawapres. Surat itu terbit sehari setelah MK mengeluarkan putusan 90 tahun 2023 pada tanggal 16 Oktober 2023. Putusan MK ini mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu tentang batas usia maksimal capres-cawapres paling rendah 40 tahun. Atas keputusan tersebut, Hasyim Asyari beserta 6 anggota KPU lainnya, yakni Betty Epsilison Idrus, Muhammad Afifuddin, Persada Harahap, Yulianto Sudrajat, Imam Holik, dan August Melas, diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pada hari Senin tanggal 5 Februari 2023, putusan DKPP diketuk dan Dewan Kehormatan menyatakan Hasyim terbukti tidak mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang profesional dalam melakukan komunikasi dan koordinasi kelembagaan. 2. Sanksi peringatan keras dari DKPP atas kuota perempuan. Hasyim Asyari sebelumnya tercatat juga pernah mendapatkan sanksi peringatan keras oleh DKPP atas kuota bakal calon perempuan. Beliau dinilai gagal menunjukkan kepemimpinan profesional dalam penyusunan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, pasal 8 ayat 2 tentang keterwakilan 30% bakal calon perempuan setelah putusan Mahkamah Agung. Ketiga, foya-foya pakai jet pribadi. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, yakni Rizwantoni, menuduh Hasyim Asyari menggunakan jet pribadi untuk foya-foya saat menjabat sebagai Ketua KPU. Namun, Hasyim membantah tuduhan tersebut dan mengaku bahwa dia menyewa pesawat jet agar surat suara dapat sampai kepada pemilih tepat waktu. Keempat, bilang pemilu tertutup. Sebelum pemilu tahun 2024 diselenggarakan sesuai asas yang berlaku, Hasyim Asyari mengungkapkan adanya kemungkinan pemilu tahun 2024 kembali menggunakan sistem tertutup. Dalam sistem ini, partai politik mengirimkan daftar nama kandidat wakil rakyat, namun pemilih hanya memilih lambang partai, bukan langsung memilih kandidat. Sehingga nantinya kandidat dengan nomor urut terkecil akan menduduki kursi pertama di lembaga perwakilan. Namun, ini hanya merupakan asumsi pribadi Hasyim, bukan usulan resmi dari KPU. Kelima, hubungan dengan wanita emas. Pada bulan April tahun 2023, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Hasyim Asyari. Beliau terbukti melanggar etik soal hubungannya dengan Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini, atau yang akrab dijuluki wanita emas.
Ketika itu, rangkaian persidangan yang digelar tertutup mengungkapkan bahwa Hasyim aktif berkomunikasi dengan Hasnaini secara intens melalui WhatsApp di luar kepentingan kepemiluan. Selain dianggap melakukan komunikasi yang tidak patut, beliau juga terbukti dan mengakui melakukan perjalanan pribadi bersama wanita emas. Perjalanan dilakukan dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 18-19 Agustus tahun 2022 untuk berziarah ke sejumlah tempat. Padahal Hasyim mengantongi surat tugas bertanggal 12 Agustus tahun 2022 untuk menghadiri penandatanganan perjanjian dengan 7 perguruan tinggi di Yogyakarta pada tanggal 18-20 Agustus tahun 2022 sebagai ketua KPU. DKPP menilai tindakan Hasyim sebagai penyelenggara pemilu terbukti melanggar prinsip profesional karena melakukan komunikasi yang tidak patut dengan calon peserta pemilu, sehingga mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. Keenam, kebocoran data pemilih. DKPP pernah juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada Hasyim Asyari terkait dugaan kebocoran data pemilih pada Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALI KPU RI pada tahun 2023. Selain Hasyim Asyari, 6 komisioner KPU lainnya juga dijatuhi sanksi yang sama. Anggota DKPP, Idewa KD Wiyarsara Kasandi mengatakan, para teradu seharusnya menindaklanjuti dugaan kebocoran data pemilih dengan mempedomani ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Ketujuh, pada tanggal 20 Maret tahun 2024, DKPP menggelar sidang pembacaan putusan beberapa perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tahun 2024. Dalam satu putusannya, DKPP mengabulkan sebagian permohonan bakal calon anggota DPD RI Irman Gusman. DKPP juga menyatakan para teradu, dalam hal ini seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum, terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 1, yakni Ketua KPU, dan teradu 2, Muhammad Afifuddin sebagai anggota KPU. Sanksi peringatan juga dikenakan kepada para teradu lainnya, yakni anggota KPU yang lain. Kedelapan, teranyar DKPP memecat Hasyim karena terbukti melakukan tindakan asusila. Dugaan ini sebenarnya sudah muncul pada bulan September tahun 2022. Sebelumnya, seorang perempuan yang bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri atau PPLN melaporkan Ketua KPU Hasyim Asyari ke DKPP pada hari Kamis tanggal 18 April tahun 2024 karena melakukan perbuatan asusila pada anggota PPLN itu. Perwakilan LKBH FHUI Ariston Panggaribuan menyebutkan tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hasyim Asyari yaitu mendekati, merayu sampai melakukan perbuatan asusila. Perbuatan itu dilakukan kepada klien kami, anggota PPLN yang memiliki hubungan pekerjaan dengan Ketua KPU. Padahal, Ketua KPU telah terikat dalam pernikahan yang sah, kata Aristo di gedung DKPP pada hari Kamis tanggal 18 April tahun 2024. Itulah dia, sederetan kontroversi Ketua KPU Hasyim Asyari hingga akhirnya dipecat oleh DKPP. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.